Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video saya kali ini, saya akan memberikan tips dan cara bagaimana ketika di rumah kita terjadi mati lampu atau padam. Untuk pertama yang kita cek dan yang kita lihat yaitu adalah ini NCB yang ada di atau pembatas yang ada di KWH. Kita lihat apakah NCB-nya turun seperti ini, jeglek atau tidak. Kita lihat NCB-nya turun, itu bisa jadi NCB-nya atau pembatasnya kondisi sudah lemah. Bisa saja NCB lemah itu menyebabkan dia menjadi turun atau off posisinya ketika diberi beban besar, seperti diberi beban magicom atau mesin pompa air atau mesin cuci. Biasanya kalau posisi NCB sudah lemah, itu dia akan turun sendiri karena panas. Nah, kalau otomatis dari NCB-nya itu kita harus memanggil petugas dari petugas PLN terdekat. Namun apabila setelah kita lihat NCB yang ada di KWH tidak turun, itu kemungkinan dari sikring. Apabila sikring putus, itu otomatis nanti sikring putus otomatis itu ada suatu hubungan arus pendek di instalasi atas. Yang pertama kita buka dulu ini box sikringnya. Jangan lupa untuk sikringnya dicopot dulu. Lalu kita lihat dan kita buka ini, bisa pakai obeng min, kita congkel ini atau ini juga bisa. Kita lihat apakah kabel yang ada di dalam sikring ini putus atau tidak. Jika putus, kita tinggal sambung kembali, tapi jangan lupa jangan dulu dinyalain untuk listriknya sebelum kita ketemu penyakit yang mengakibatkan padam di rumah kita. Selanjutnya kita buka ini rumah sikringnya, kita buka dulu. Setelah rumah sikring kita buka, lalu kan kita cek satu persatu komponen yang ada di dalam box sikring ini. Tapi cara ini dilakukan apabila NCB setelah kita buka, nanti akan kita cek satu persatu komponen yang ada di dalam box sikring ini, apakah semuanya berfungsi dengan baik atau tidak. Cara ini dilakukan apabila tidak ada kerusakan yang dari NCB di KWH yang tadi saya sebutkan di video yang pertama. Yang pertama, kita pastikan ada setrum yang keluar tidak yang ada di sini. Ada setrumnya apa tidak yang ada di sini. Untuk mengetahui ada setrum yang masuk ke sini atau tidak, jangan lupa kita on-kan kembali NCB yang ada di KWH. Nah, baru kita tes pen di bagian ini. Maka jika adanya setrum, maka tes pen akan menyala. Kita lihat, berarti untuk setrum ada di sini masuk, dan kita lihat lagi apakah ke sini masuk lagi. Nah, ternyata di sini juga masuk, alias ada setrumnya. Soalnya biasanya jika handle ini rusak, di sini tidak akan ada setrum yang masuk.
Ini handle, jika kita sejajarkan posisinya maka ini akan mati. Setrum hanya sampai di sini tapi tidak sampai ke sini. Tuh, tidak ada setrum. Tapi ketika dinyalain handlenya maka ini akan setrum masuk ke sini. Nah, setelah kita tahu ada setrum sudah sampai sini, kemudian berarti ini semua tidak ada yang rusak atau normal. Setelah tadi kita lakukan pengecekan setrum masuk dan ada di dalam box sikring, selanjutnya kita coba untuk memasukkan sikring. Tapi jangan lupa untuk handle disejajarkan dulu. Kalau ini kan posisi nyala, ini setrum ada di sini. Nanti kalau dipasang box sikring dia langsung akan nyala di sininya, di kabel sini, kabel hitam. Nah, otomatis instalasi yang ada di atas akan nyala, tapi karena belum ketemu penyakitnya nanti akan putus lagi. Jadi sebelum kita pasang sikringnya, ini handle kita sejajarkan dulu. Ini selain cara ini kita juga bisa mematikan handle atau NCP yang ada di KWH. Caranya seperti itu. Nanti akan kita coba pasang. Setelah sikring terpasang, jangan lupa kita cek satu persatu saklar maupun stop kontak yang ada di rumah kita. Usahakan semua saklar yang ada di rumah kita itu dipadamkan, di-off-kan. Jangan sampai ada lampu yang menyala ataupun stop kontak yang masih tersambung dengan barang elektronik yang ada di rumah kita. Setelah semua saklar yang ada di rumah kita di-off-kan dan stop kontak yang masih tersambung dengan barang elektronik seperti kipas angin, mesin cuci, magicom, semuanya kita lepas. Lalu kita coba memasukkan setrum ke dalam instalasi. Nah, setelah semua proses tadi kita lakukan, ini kan belum ada beban karena belum ada lampu atau satupun yang kita nyalakan. Selanjutnya kita coba satu persatu saklar yang ada di dalam rumah kita, dimulai dari depan, misal saklar kamar, saklar semuanya lah kita coba satu persatu. Nanti di situ akan ketahuan di mana yang terjadi konsleting. Apabila semua saklar normal, kemungkinan itu bisa jadi dari stop kontak yang ada di dalam rumah kita, baik stop kontak dari kulkas, mesin cuci, atau magicom. Apabila nanti salah satu saklar lampu yang kita nyalakan, ketika kita nyalakan salah satu saklar kemudian padam semua lagi, berarti penyakitnya dari saklar tersebut. Dan kita harus ingat saklar itu mengarah ke lampu mana. Jadi sementara sebelum lampu diganti, saklarnya jangan dinyalakan dulu atau di-off-kan dulu. Nah, nanti setelah lampu diganti, barulah kita mencoba kembali meng-on-kan saklar yang tadi bermasalah atau lampu yang tadi bermasalah. Itu ya cara yang bisa kita lakukan apabila terjadi padam
atau mati lampu di rumah kita. Itu pun jika terjadi konsleting atau terjadinya arus pendek yang diakibatkan dari konsleting lampu. Namun apabila masalahnya ada di box sikring, nanti kita harus mengganti semuanya. Semisal tadi kan kita cek untuk setrum masuk, setelah handle kita nyalakan, harusnya di sini ada setrum. Nah, setelah itu coba kita sejajarkan handle-nya ke atas. Ini untuk meneruskan setrum yang dari sini ke sini. Ini nyala, berarti tidak ada masalah pada handle-nya ini. Karena apabila handle ini tidak berfungsi, maka meskipun kita sejajarkan ke atas atau kita on-kan, maka di sini tidak akan ada setrum yang masuk. Nah, setelah ini berfungsi semua normal, ini setrum kan ada di sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Selanjutnya kita cek kabel yang ada di samping sebelah kiri sikring, biasanya kabel hitam. Nah, ini apabila sikring terpasang, maka ini harusnya ada setrum yang mengalir ke instalasi atas. Perlu diketahui untuk kerusakan di sekitar box sikring ini, selain handle, ini kerusakan lainnya juga bisa terjadi di sekitar rumah sikring ini. Biasanya di sini terjadi gosong. Baut yang saya tunjuk pakai tes pen ini biasanya renggang, maka otomatis kepala sikring tidak bisa nempel ke baut yang dari setrum yang bawah ini. Itulah salah satu kerusakan yang ada di rumah sikring. Dan apabila salah satu ada yang rusak, semisalnya ininya rusak atau handle-nya rusak, banyak cara untuk mencoba menyalakan kembali. Dengan cara apabila handle rusak, maka bisa kita jumper langsung dari sini sampai ke sini. Dengan otomatis handle tidak berjalan, fungsinya tidak bisa difungsikan. Namun apabila kita tahu bahwa terjadi indikasi kerusakan di salah satu rumah sikring ini, solusinya kita harus mengganti semua sikring rumah sikring yang ada di sini. Nanti untuk perakitannya dan pemasangan kabel-kabelnya nanti akan saya berikan video di kesempatan lain. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya berikan, bagaimana cara mengatasi apabila terjadi padam atau mati lampu di rumah kita. Yang pertama tadi kan sudah kita pastikan bahwa NCB yang ada di KWH tidak turun. Setelah tidak turun, jangan lupa kita off-kan dulu NCB yang ada di KWH, kemudian kita buka sikringnya tadi kan. Apabila terlihat putus, langsung kita sambung. Tapi sebelum kita pasang kembali rumah sikring, kita matikan dulu semua saklarnya. Nanti setelah semua saklar dimatikan, nanti akan kita coba satu-satu. Itu kan semua sudah kita bahas tadi. Saya harap dengan adanya video singkat ini bisa diterapkan di rumah masing-masing. Dan jangan lupa untuk selalu sedia tes pen agar kita bisa melacak adanya setrum yang ada di rumah kita selama perbaikan. Baik, sekian dan terima kasih atas tontonan videonya. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen.
Untuk kesempatan dan waktu saya akan memberikan lagi tutorial tentang pemasangan dan penggantian box sikring. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.